Apa satu kebiasaan yang ingin Anda mulai dan satu kebiasaan yang ingin Anda hentikan? Mari kita pikirkan sekarang. Kita akan mulai membaca buku baru, Atomic Habits oleh James Clear. Dan kami memilih buku ini karena saya pikir buku ini sangat bermanfaat untuk umat Muslim. Buku ini banyak mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya sudah ada dalam Islam, yang sudah menjadi nilai-nilai Islam. Dan dari hal-hal yang bukan murni nilai Islam, banyak diantaranya adalah maslahah mursalah. Ini bukan masalah halal atau haram, hanya soal mendapatkan manfaat dari teknik-teknik tertentu. Di bab 1, dia memberikan ilustrasi tentang mencairnya es batu. Pikirkanlah. Bayangkan dalam pikiran Anda es batu yang sedang mencair. Oke. Sekarang apa yang dia katakan tentang es batu yang mencair ini? Dia berkata bahwa bayangkan kita memiliki es batu di atas meja dan suhunya 29 derajat Fahrenheit. Es batu tersebut belum mencair. Oke, Anda naikkan suhu 1 derajat. Jadi dalam Fahrenheit, sekarang suhunya 30. Dalam Celsius atau centigrade, sekarang suhu tersebut menjadi 2 dari sebelumnya 3. Es masih belum mencair. Baiklah, kita naikkan lagi suhunya 1 derajat. Sekarang suhunya 31 derajat Fahrenheit, atau 1 derajat Celsius atau Celsius. Es tetap belum mencair. Ini bukan waktu yang tepat untuk berhenti mencoba mencairkan es, namun ini adalah saat di mana kebanyakan orang berhenti dan menyerah pada kebiasaan mereka. Mereka tidak melihat es mencair sehingga mereka berasumsi bahwa semua usaha mereka sia-sia, lalu mereka berhenti dari kebiasaan mereka. Padahal sebenarnya, jika Anda terus melanjutkan 1 derajat lagi hingga mencapai 32 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celsius, maka es tersebut akan mulai mencair. Jadi, hanya karena Anda tidak melihat hasilnya, bukan berarti Anda tidak berkontribusi pada kesuksesan yang akhirnya akan terjadi, dan kebanyakan orang mundur karena mereka tidak melihat kesuksesan. Dengan cepat. Salah satu pelajaran dari ilustrasi ini adalah poin penulis tentang cara kerja kebiasaan atau bahkan lebih baik lagi, bagaimana perubahan bekerja. Oke. Bagaimana perubahan bekerja? Bagaimana perbaikan bekerja? Perbaikan terjadi 1% dalam setiap waktu. Sayangnya, kebanyakan dari kita hanya berpikir tentang tujuan kita, yang sebenarnya tidak buruk. Kita ingin menetapkan tujuan. Kita ingin memikirkan di mana kita ingin berada setelah itu. Dan kita berpikir bahwa kita harus mengeluarkan banyak usaha sekaligus, dan kemudian kita kecewa dan berhenti. Oke. Jadi, menjadi benar-benar lebih baik bukan tentang memberikan banyak usaha dalam 1 hari. Bukan begitu caranya. Ini hanya tentang menjadi 1% lebih baik setiap hari. Jika Anda menaikkan suhu hanya 1% setiap jam, pada akhirnya Anda akan mencairkan es batu tersebut. Jika Anda meningkatkan diri, entah itu dalam hal Al-Quran, berhenti makan permen, diet, olahraga, atau hal-hal emosional, jika Anda meningkatkan diri hanya 1% setiap hari, maka Anda akan segera sangat dekat dengan tujuan Anda. Ini disebut lembah potensi terpendam. Jadi, lihatlah garis biru pada grafik di sini. Garis biru ini menunjukkan cara orang berpikir bahwa perubahan terjadi. Orang mengira bahwa mereka akan terus melihat kemajuan setiap hari, dan itulah mengapa mereka berhenti dari kebiasaan mereka, karena mereka tidak melihat kemajuan setiap hari. Mereka telah berusaha. Misalnya, Anda ke gym, Anda ingin melakukan push-up, hal-hal semacam itu. Anda mengharapkan untuk melihat kemajuan, tetapi kenyataannya, Anda melihat hal yang sebaliknya. Bagaimana rasanya hari pertama setelah Anda pergi ke gym? Bagaimana rasanya hari pertama setelah Anda lari, bermain basket, atau berolahraga? Anda lelah, pegal, habis energi. Anda merasa buruk. Benar? Jadi, Anda benar-benar mengalami penurunan. Kemajuan Anda justru berkurang pada awalnya. Namun jika Anda terus berlanjut, Anda sebenarnya tidak hanya akan menyamai tempat yang Anda pikir akan Anda capai, tetapi Anda akan melebihi itu. Anda akan melampaui apa yang Anda perkirakan. Inilah yang disebut lembah potensi terpendam. Semua ini adalah potensi Anda yang sedang berkembang. Anda harus membayangkan bahwa Anda sedang menyiapkan senjata atau menarik busur panah, bahwa setiap usaha yang Anda lakukan adalah menambah kekuatan, dan Anda belum melihat hasilnya. Inilah yang sejalan dengan agama, karena Islam adalah agama yang membuat kita berpikir tentang rasa syukur yang tertunda. Bukan tentang kepuasan instan. Kita ingin kepuasan instan, dan kita berharap perubahan terjadi segera. Bukan begitu cara kerjanya. Kita menderita terlebih dahulu, dan kemudian kita menikmati hasilnya nanti,
baik di akhirat maupun dengan kebiasaan kita. Jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari, saya pikir apa yang dia katakan? Anda akan menjadi 37% lebih baik setelah waktu yang singkat. Itu tumbuh secara eksponensial. Sebaliknya, jika Anda menjadi 1% lebih buruk setiap hari, Anda akan sangat cepat mendekati nol. Poin kedua kita adalah jika Anda menginginkan hasil yang lebih baik, Anda harus melupakan tujuan Anda, dan saya sangat menyukai ini. Lupakan tujuan Anda jika Anda ingin membuat kemajuan nyata dan membangun kebiasaan. Ini mengejutkan saya karena saya seperti Anda. Saya terbiasa berpikir tentang, hal pertama yang ingin saya lakukan adalah duduk dan menulis apa saja tujuan saya. Saya ingin menghafal 10 juz. Saya ingin membaca 17 buku. Saya ingin mempelajari bahasa ini. Benar? Itulah yang diajarkan kepada kita jika ingin maju. Pertama-tama tetapkan tujuan. Tetapi penulis ini mengambil langkah berbeda. Dia berkata jika Anda benar-benar menginginkan hasil yang lebih baik, maka lupakan untuk menetapkan tujuan. Fokuskan pada sistem Anda, Dia berkata bahwa sistemlah yang menghasilkan hasil, bukan tujuan Anda. Tujuan Anda tidak menghasilkan hasil dengan sendirinya. Jadi, dia membawa 4 poin untuk mendukung ini. Poin pertama, katanya, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Anda tidak pernah bertemu seorang pecundang yang berkata bahwa dia tidak memiliki tujuan. Anda pergi ke seorang pelari olimpiade dan melihat lombanya, dan orang yang berada di urutan terakhir, Anda bertanya padanya, apa bedanya? Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dia tidak memiliki tujuan. Tidak. Dia memiliki tujuan yang sama seperti orang yang finish di urutan pertama, namun tujuan tersebut tidak menghasilkan hasil yang dia inginkan. Jadi, ini bukan hanya tentang tujuan. Pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Kedua, katanya, bahkan jika Anda mencapai tujuan, itu hanya perubahan sesaat. Itu tidak mencakup apa yang sebenarnya kita kejar, yaitu menjadi pribadi yang berbeda, dan dia akan membahas ini lebih lanjut di bab tentang identitas. Alasan ketiga yang dia berikan adalah bahwa tujuan sebenarnya membatasi kebahagiaan. Ketika Anda menetapkan tujuan, Anda sebenarnya juga menetapkan batasan. Ini adalah sesuatu yang pernah diisyaratkan Nabi. Beliau mendengar seseorang berdoa kepada Allah agar diberi tempat di pintu jannah. Nabi lalu berkata kepadanya, jangan batasi doamu, karena Allah mungkin memberikan sesuatu yang jauh lebih baik, dan Anda berpikir bahwa Anda sedang rendah hati, namun sebenarnya Anda justru menahan diri Anda. Benar? Jadi, tujuan bisa membatasi kita dari potensi sejati kita, yang mungkin jauh di atas apa yang kita tetapkan sebagai tujuan, terutama jika Anda seperti saya yang seringkali sangat kritis terhadap diri sendiri atau memiliki pandangan rendah tentang diri sendiri. Anda mungkin mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda pikirkan, yang mengarah ke alasan keempat, yaitu tujuan bertentangan dengan kemajuan jangka panjang. Tujuan sebenarnya tidak menghasilkan kemajuan jangka panjang. Pada kenyataannya, Anda tidak bangkit setinggi tujuan Anda, melainkan Anda jatuh sejauh sistem Anda. Baiklah. Bagus. Kita sedang berbicara tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda adalah bunga majemuk dari peningkatan diri, yang mana Anda mencoba menjadi 1% lebih baik setiap hari. Benar? Itulah mengapa buku ini disebut Atomic Habits. Itulah mengapa dia mengajak kita berpikir tentang kebiasaan dan bagaimana kita menyusun hari kita. Ini adalah prinsip yang sangat Islami, karena dalam Islam kita adalah orang-orang yang menghargai proses. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hari kiamat terjadi saat Anda sedang memegang sebuah tunas, tanamlah tunas itu karena itulah proses Anda. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Anda melakukan hal yang benar apapun yang terjadi. Dan ketika Anda menyerahkannya kepada Allah, ketika Anda mempercayai proses, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada jika Anda terobsesi pada hasil sejak awal.